Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang implementasi metode analytical hierarchy proses pada keputusan pembelian smartphone di Tokopedia berdasarkan review pengguna pada website kimofil.com. Latar belakang pada penelitian ini ialah banyaknya pilihan smartphone di platform e-commerce seperti Tokopedia atau kimofil.com membuat konsumen seringkali bingung dalam menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor seperti spesifikasi teknik, harga, dan ulasan pengguna mempengaruhi keputusan pembelian, namun sulit untuk menggabungkan semua faktor secara efektif dalam satu keputusan. Solusi yang ditawarkan ialah pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis Analytical Hierarchy Process atau HAP yang memproses ulasan pengguna dari website kimofil.com. AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria utama seperti performa, kamera, daya tahan baterai, dan harga sehingga memberikan rekomendasi smartphone yang sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu GAP analisisnya atau apa saja sih kebutuhannya, yaitu kurangnya aplikasi metode AHP yang terintegrasi dengan ulasan pengguna dalam konteks pembelian smartphone. Penelitian ini berupaya mengisi GAP tersebut dengan mengembangkan SPK yang menggabungkan AHP dan ulasan pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Lalu tujuan penelitiannya ialah mengembangkan dan mengimplementasikan SPK yang membantu konsumen dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan rekomendasi yang didasarkan pada analisis ulasan pengguna yang mendalam dan terstruktur. Dapat kita lihat pada tabel di samping adalah data mentah yang diperoleh. Lalu data tersebut akan dilakukan perhitungan normalisasi, di mana bisa kita lihat ada nama-nama dari produk smartphone seperti Altecal 1S, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, ataupun Redmi. Bisa kita lihat juga ada seperti harga, prosesor, RAM, memori, performance, kamera, connectivity, and baterai. Setelah data mentah yang didapatkan, setelah itu data akan dilakukan perhitungan nilai normalisasi. Untuk rumus pencapaian nilai normalisasi ialah nilai alternatif dikurang nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini ialah setelah perhitungan didapatkan ranking-ranking yang sesuai dengan hasil nilai normalisasi. Setelah perhitungan nilai normalisasi data akan masuk ke metode AHP, di mana langkah pertama ialah matriks perbandingan berpasangan. Matriks ini membandingkan 8 kriteria untuk memilih suatu produk seperti smartphone, yaitu ada harga, prosesor, RAM, memori, performance, kamera, konektivitas, dan baterai. Setiap sel dalam matriks menunjukkan perbandingan antara dua kriteria berdasarkan skala tertentu. Nilai 1 menunjukkan bahwa dua kriteria tersebut sama pentingnya. Jika angkanya lebih besar dari 1, artinya kriteria di baris dianggap lebih penting daripada kriteria di kolom. Sedangkan jika lebih kecil dari 1, maka sebaliknya. Matriks ini adalah langkah pertama dalam metode AHP untuk menentukan prioritas atau bobot dari setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Gambar selanjutnya ialah normalisasi matriks. Normalisasi matriks dalam AHP yaitu normalisasi dilakukan dengan menjumlahkan setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan dari langkah 1. Setiap nilai dalam kolom dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan untuk mendapatkan matriks yang dinormalisasi. Jumlah hasil pembagian setiap kolom tercantum di baris terakhir, yaitu jumlah. Langkah ini penting untuk mendapatkan bobot relatif dari setiap kriteria yang akan digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan.
pada gambar ini ialah menghitung rasio konsistensi, yaitu vektor konsistensi dihitung dengan mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dari langkah 1 sebelumnya dengan vektor bobot yang diperoleh dari langkah 2. Hasil perkalian ini kemudian digunakan untuk menghitung vektor konsistensi yang ditampilkan di kolom paling kanan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan konsisten. Jika nilai konsistensi di bawah batas tertentu, maka matriks dianggap konsisten dan bobot kriteria dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pada gambar ini menunjukkan proses perhitungan lambda max yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi dalam metode AHP. Menghitung lambda max per kriteria. Vektor konsistensi yang telah dihitung pada langkah sebelumnya dikalikan dengan bobot untuk setiap kriteria, menghasilkan nilai lambda max per kriteria. Menghitung lambda max per rata-rata. Rata-rata dari semua nilai lambda max per kriteria dihitung untuk mendapatkan nilai lambda max rata-rata. Nilai ini akan digunakan dalam perhitungan rasio konsistensi untuk menentukan apakah matriks perbandingan berpasangan konsisten atau tidak. Jika matriks konsisten, maka keputusan yang diambil berdasarkan bobot kriteria dapat dipercaya. Setelah dilakukan proses-proses metode AHP dalam aturan, maka gambar ini menampilkan hasil perhitungan nilai normalisasi dengan bobot untuk berbagai kriteria dan beberapa model smartphone. Kriteria yaitu pada kolom pertama menyantumkan kriteria evaluasi seperti harga, prosesor, RAM, memori, kinerja, kamera, konektivitas, dan baterai. Dan pada smartphone, kolom berikutnya menyantumkan berbagai model smartphone dari Alcatel 15 hingga Redmi 9T. Dan pada nilai normalisasi, setiap sel menunjukkan hasil perkalian nilai normalisasi masing-masing kriteria dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap smartphone. Lalu pada jumlah menunjukkan baris terakhir total nilai untuk setiap smartphone yang mempresentasikan skor akhir yang digunakan untuk perbandingan dan pemilihan smartphone terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Skor tertinggi menunjukkan pilihan terbaik sesuai dengan kriteria yang telah diberi bobot. Pada tabel ini menunjukkan hasil tabel perankingan berdasarkan skor akhir yang dihitung menggunakan metode AHP. Pada kolom pertama menyantumkan nama-nama model smartphone. Kolom kedua menunjukkan skor total yang dihitung setiap smartphone. Dan kolom ketiga menunjukkan peringkat berdasarkan skor tersebut, di mana peringkat 1 menunjukkan smartphone dengan skor tertinggi dan dianggap sebagai pilihan terbaik.